Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Riba Bunga Bank dalam Era Globalisasi. dengan saya Fajri Hoirul Rahman dengan NPM 2401024 Dan saya Priyanti Maulani dengan NPM 2401059. Nah, itu saja mungkin perkenalan diri dari kita. Untuk selanjutnya next adalah sebuah pemateri. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Nah, dalam sistem ekonomi modern, bank memiliki peran penting dalam kegiatan keuangan masyarakat. Nah, salah satu praktik yang sering dibahas dalam ekonomi Islam adalah bunga bank yang sering dikaitkan dengan riba. Dalam era globalisasi ini, sistem keuangan berkembang pesat dan banyak negara menggunakan sistem perbankan berbasis bunga. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian bunga bank dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Nah, menurut bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Menurut istilah syariat, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam, jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, riba dilarang dalam Islam. Kenapa riba itu dilarang? Karena riba itu dianggap merugikan salah satu pihak, menimbulkan ketidakadilan, memperkaya pihak tertentu secara tidak adil. Nah, terus juga ada dasar hukum larangan riba yang itu adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa praktik riba bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Dalam fikih Islam, riba dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada riba fadl. Riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis tetapi dengan jumlah berbeda. Contoh, menukar 1 kg gandum dengan 1,5 kg gandum. Nah, yang kedua ada riba nasyiah. Riba yang terjadi karena penundaan pembayaran dalam transaksi peminjaman. Contohnya itu seperti meminjam uang 1 juta, nah mengembalikannya itu 1,2 juta. Nah, itu juga disebut namanya riba nasyiah. Nah, juga ada pengertian bunga bank. Apa sih itu bunga bank? Nah, kalau bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau yang dibebankan kepada peminjam uang dalam bentuk persentase dari jumlah uang yang dipinjam atau disimpan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada bunga tabungan, bunga kredit, bunga pinjaman. Bunga biasanya dihitung juga berdasarkan jumlah pinjaman, jangka waktu dan persentase bunga. Nah, selanjutnya itu ada pandangan Islam terhadap bunga bank, riba dan bunga bank dalam era globalisasi, perkembangan perbankan syariah, dampak riba dalam ekonomi, dan terakhir itu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ada pandangan Islam terhadap bunga bank. Nah, jadi terdapat beberapa perbedaan utama mengenai bunga bank. Yang pertama ada sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba. Karena apa? Karena terdapat tambahan dalam pinjaman bersifat pasti tanpa resiko. Nah, terus pendapat yang kedua, sebagian ulama lain mendapatkan bunga bank tidak sepenuhnya sama dengan riba karena sistem ekonomi modern berbeda dengan masa klasik. Bunga dianggap sebagai biaya jasa keuangan. Nah, namun mayoritas ulama cenderung mengharamkan bunga bank itu tersebut. Nah, yang selanjutnya ada riba dan bunga bank dalam era globalisasi. Nah, globalisasi ini menyebabkan sistem ekonomi dunia saling terhubung. Nah, beberapa dampaknya mungkin ada yang berdampak sistem perbankan internasional. Nah, karena meningkatnya transaksi keuangan global menggunakan sistem bunga secara luas. Jadi penggunaan globalisasi itu juga melahirkan alternatif sistem keuangan syariah. Nah, terus yang selanjutnya ada perkembangan perbankan syariah. Nah, sebagai solusi terhadap sistem bunga bank, muncul perbankan syariah. Contohnya Bank Muamalat Indonesia, ada Bank Syariah Indonesia. Nah, terus prinsip perbankan syariah itu tersendiri bagi hasil atau mudarabah. Nah, jual beli atau mudarabah, terus sewa itu adalah ijarah. Nah, sistem ini tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan bagi hasil. Nah, terus ada dampak riba dalam ekonomi. Nah, riba itu dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Nah, karena ketimpangan ekonomi, terus penindasan terhadap pihak yang lemah, terus ketidakstabilan ekonomi.
Nah, karena itu ekonomi Islam ini menekankan bahwasanya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Nah, jadi kesimpulannya adalah riba itu merupakan tambahan yang dilarang dalam Islam dalam transaksi keuangan. Nah, bunga bank itu sering dianggap sebagai bentuk riba oleh mayoritas ulama. Nah, dalam era globalisasi ini, sistem keuangan berbasis bunga perbankan syariah itu hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Sekian dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.